Apa alasan paling banyak perusahaan yang bangkrut? Setiap perusahaan di dunia dan di Indonesia pasti memiliki masa kejayaan di mana pada masa tersebut mereka akan berhasil merajai setiap pasar di Indonesia. Salah satu alasan mengapa perusahaan tersebut bisa berjaya dan tumbuh hingga menjadi perusahaan yang besar adalah karena barang atau produk yang mereka produksi sangat dibutuhkan oleh konsumen atau sangat menarik perhatian konsumen. Namun, sayangnya tidak semua perusahaan besar dapat terus bertahan di masa kejayaannya. Karena banyak perusahaan besar di dunia dan di Indonesia yang mendadak bangkrut karena kalah persaingan atau bahkan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kamu mungkin belum mengetahui daftar-daftar perusahaan besar di Indonesia yang bangkrut. Untuk mengetahuinya silahkan simak penjelasan di bawah ini, agar kamu dapat mengambil pelajaran dari kisah mereka yang gagal. Kamu mungkin salah satu orang yang sering nongkrong di 7-Eleven ini, perusahaan besar yang memiliki gerai cukup banyak di sekitaran wilayah Jabodetabek ternyata mengalami kebangkrutan karena membengkaknya biaya operasional. PT Modern Internasional yang memiliki anak perusahaan PT Modern Sevel Indonesia yang merupakan pemilik dari 7-Eleven ini, membuat keputusan untuk menutup seluruh gerai 7-Eleven pada tanggal 30 Juni tahun 2017. PT Sariwangi mengalami kebangkrutan karena mereka gagal membayar hutang. Tentunya kabar kebangkrutan ini sangat mengejutkan banyak orang. Perusahaan yang memiliki nama lengkap PT Sariwangi Agricultural Estate Agency, PT SAEA, dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung PT MSW, bangkrut karena terlilit hutang ke banyak bank dengan total pinjaman hingga Rp1,5 triliun. Kebangkrutan ini terjadi karena PT SAEA dan MPISW gagal dalam berinvestasi mengembangkan teknologi air yang tujuannya untuk berinovasi dalam meningkatkan produksi. Inovasi yang mereka kerjakan ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan, sehingga menyebabkan PT Sariwangi tidak sanggup untuk membayar cicilan. Cicilan Untan menjadi macet kepada banyak bank. Pihak bank banyak yang mengajukan tagihan peminjaman akan tetapi PT Sariwangi tidak mampu untuk membayarnya. Rasa legit teh tubruk. Enak. Sariwangi teh melati baru. Perusahaan besar di Indonesia yang bangkrut berikutnya adalah Nyonya Menir yang terlilit hutang hingga 267 miliar. Perusahaan besar ini berasal dari kota Semarang yang bangkrut karena tidak mampu membayar hutang kepada beberapa kreditur. Sebelum terlilit hutang sebanyak Rp267 miliar, PT Nyonya Menir juga pernah mengalami kerusuhan operasional dari tahun 1984 sampai 2000 tentang perebutan kekuasaan antar anggota keluarga. Sehingga wajar saja apabila krisis hutang ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Lebih ampuh. Singkir angin Nyonya Menir jelas lebih ampuh. Terbukti. Singkir angin Nyonya Menir. Kodak merupakan merek kamera ternama di Indonesia. Tapi, karena lambatnya berinovasi dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, Kodak harus bangkrut di tengah-tengah kecanggihan kamera di dunia. Dalam beberapa dekade Kodak tidak dapat menciptakan produk baru, dan terus bertahan pada produk kamera lamanya yang sederhana. Sedangkan para pesaingnya sudah meluncurkan kamera-kamera canggih seperti kamera digital. Padahal Kodak merupakan perusahaan yang berhasil menemukan film gulung pertama kali. Akibat keterlambatan inovasi tersebut, Kodak bangkrut pada tahun 2012. Itulah 4 perusahaan besar Indonesia yang telah bangkrut. Setiap perusahaan di dunia dan di Indonesia pasti memiliki masa kejayaan di mana pada masa tersebut mereka akan berhasil merajai setiap pasar di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga menambah wawasan kita semua.